Apakah Anda harus menjadi seorang pelakor terlebih dahulu agar Anda bisa mengetahui rahasia-rahasianya? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wahyu Mirza. Hari ini saya akan membahas masalah Anda menjadi seorang pelakor atau tidak perlu. Ini yang ingin saya katakan. Sebelumnya saya ingin Anda like, subscribe, dan komen terhadap apa yang ingin saya bahas hari ini ya. Sebelumnya saya selalu mendoakan orang yang menonton di channel saya mudah rezekinya, banyak rezekinya, dan berkah rezekinya. Amin. Dan yang belum dapat jodoh, kita doakan juga semoga jumpa dengan jodohnya. Amin. Ya, kita tahu seorang pelakor, ya, seorang pelakor adalah perusak rumah tangga orang. Ya, kita tahu caranya, ciri-cirinya, semuanya. Anda tahu, mak-mak, bunda-bunda, ayah-ayah yang di sini sudah tahu semuanya. Dan siapapun yang menontonnya sudah tahu. Apa sih wujud pelakor itu? Dia merusak, menghancurkan. Sekarang kalau saya kembali, seorang istri kecewa karena suaminya tergoda oleh rayuan pelakor. Kenapa tidak mau menjadi seorang pelakor istrinya? Untuk suaminya, bukan untuk suami orang. Ya kan? Jadi sebuah asumsi yang ingin saya katakan di sini, dia menjadi seorang pelakor di dalam rumahnya sendiri. Ya, kita lihat contoh pelakor merayu dengan pakaian seksi. Anda bisa melakukannya dengan hal yang sama. Dia merayu, dia berpegangan tangan dengan, dia berpelukan, dia merangkul, ya, dia merangkul suami orang, memeluk suami orang. Kenapa Anda tidak melakukan hal yang sama? Kan seperti itu yang ingin saya katakan. Waktu dia chat, tergoda dengan rayuan, pengen chat lagi, balas, membuat suami orang tuh nyaman. Kenapa istri sendiri tidak bisa membuat suaminya nyaman? Ya, lepas dari semua masalah yang ingin saya katakan, wajar jika ada beberapa sebuah penelitian mengatakan Anda harus lebih ekspektasinya seperti pelakor. Kalau seorang pelakor bisa menggoda habis-habisan suami Anda juga seperti itu. Jangan kalah. Kan seperti itu. Jadi suami ini berpikir, ketika dia digoda oleh seorang pelakor atau siapapun namanya, dia digoda, dia dirayu, dia berpikir, lebih mantap istri aku. Saya pernah mendengar kata-kata itu dari seorang suami. Makanya ini kalau bahasanya nanti berbeda, nonton sampai habis. Seorang suami mengatakan sama saya, aku bukan sombong, dia bilang. Aku bukan sombong, bang. Aku dirayu sama cewek manapun, aku langsung bilang di dalam pikiran aku, dia bilang sendiri, lebih mantap istri aku. Kena berarti istrinya lebih mantap istrinya daripada pelakor. Ini masalah. Di sini letak masalahnya. Dan saya menemukan hal itu yang akan menjadikan sebuah konten saya di hari ini. Artinya, istri ataupun suami, jika dia tergila-gila di luar sana, berarti salahnya kita tidak melebihi ekspektasi di dalam pikiran dia. Kita harus lebih tinggi nilai kita daripada orang yang di luar. Ya. Misalnya ada orang yang mengganggu istri Anda. Istri Anda mengatakan, ngapain? Lebih kaya suami gua. Dibilang seperti itu. Mau dibilang apa? Lebih keren, lebih maju,
suami aku. Jadi gimana? Gimana ceritanya kalau sudah dia mengatakan seperti itu? Dia tidak akan tergoda kecuali melebihi suaminya, melebihi istrinya, baru dia tergoda. Orang-orang pelakor ini, yang pertama dia tidak tahu malu, tidak tahu diri, dan tidak tahu apa-apa. Ya kan? Dia hanya memoles di luarnya saja. Yang penting aku sudah poles. Ketika dia menemukan yang di dalam tidak sesuai. Makanya orang yang menikah dengan pelakor, ini harus dicatat ya. Orang yang menikah dengan pelakor biasanya dia menyesal. Kenapa? Karena kita tahu, karena dia melihat luarnya aja bagus. Ya, dia bersuara bermanja-manja, merayu-rayu, tapi aslinya ketika sudah berumah tangga baru dia tahu, oh ternyata seperti itu. Ternyata seperti itu ya pelakor itu. Ternyata seperti itu istri aku, lebih mata istri aku yang dulu. Saya melihat ada beberapa cerita orang, pengalaman orang, ya, ketika dia menikah dengan pelakor dan dia menjandakan istrinya sendiri, saya melihat ada sebuah bentuk penyesalan. Biasanya kan happy. Ini bentuk penyesalan. Kenapa? Karena dia bisa membandingkan, lebih mantap istri aku yang dulu. Ya kan? Kenapa? Dia sudah tahu luar dalamnya istrinya dulu bagaimana. Ini yang saya katakan, bunda-bunda, mak-mak yang di sini, Anda harus menjadi seorang pelakor di depan suami Anda sendiri. Ya, makanya ini nggak ada yang nonton. Kalau udah menit 6, menit 7 nggak ada yang nonton. Kalau ada yang nonton sampai habis, alhamdulillah dia tahu maksud tujuan saya itu apa. Kalau ada orang melihat saja thumbnail saya, judulnya saja sudah membuat dia kesal dan marah, berarti dia tidak menonton sampai habis. Menit 7. Ya, ingin saya luruskan seperti ini. Kita laki-laki seperti itu, peduli dengan istri. Minimal 3 jam sekali kita telepon istri. Atau apa? Kenapa? Dia nggak tergoda dengan orang lain. Kita beri dia perhatian, kita beri pengertian, kita beri manja-manja dengan istri sendiri. Kenapa? Agar dia tidak tergoda. Di luar sana banyak orang yang melebihi kita. Poin lagi ya. Ini saya katakan di sini. Berarti ada orang yang tidak nonton sampai habis. Ya kan? Ini ada suami cuek, tidak peduli nasib istri sedang bekerja di mana atau apa. Lagi sedihnya istri tidak dirangkul, tidak dipeluk. Ini yang ingin saya katakan. Ketika istri Anda lagi marah, kesal, bete dan segalanya, dia perlu pelukan, dia perlu kasih sayang, dia perlu canda tawa. Seorang suami menghibur. Tugasnya itu menghibur. Bukankah kita menikah itu memeluk semuanya, memeluk erat? Tapi jika istri yang sedang marah, kesal, sedih, tidak dirangkul, tidak dipeluk, muncul pihak ketiga. Sama dengan pelakor. Pelakor itu melihat situasi, dia tidak nyaman dengan istrinya. Dia tidak peduli dengan istrinya. Istrinya tidak peduli dengan dia. Dia masuk ke situ. Dia masuk ke ranah itu. Dia goda, tidak perlu dia goda. Dia beri perhatian. Dia dengarkan curhat suami orang. Ya, suami orang nyaman. Karena sudah didengar keluh kesahnya. Ini bentuk emosional yang dia ciptakan. Ini jangan salah yang ingin saya katakan hari ini. Ya, ini adalah bentuk argumentasi saya
bentuk pernyataan saya, karena ada yang komen-komen yang membuat saya, oh kamu sepertinya membela pelakor. Bukan, kamu nonton sampai habis, baru kamu tahu apa isi di dalam konten saya ini. Ya, kita tuh harus jadi pelakor. Kita harus, ya kan? Kita menyenangkan suami kita, kita menyenangkan istri kita. Itu yang ingin saya katakan di sini. Ya, menyenangkan pasangan kita intinya. Ketika kita tidak peduli dengan dia, ada orang lain yang peduli. Salah siapa? Ini yang ingin saya katakan. Salah pelakor. Salah Anda. Karena Anda tidak mempedulikan dia. Di saat dia sedih, Anda tidak mau rangkul dia, meluk dia. Ya kan? Orang lain yang peluk. Salah pelakor. Salah pebinor. Goda bini orang. Bukan salah mereka. Salah Anda yang tidak menjadi pelakor di saat dibutuhkan. Ini masalah di sini. Nanti saya langsung ini saya ingin membuat sebuah konten agar orang mengerti apa yang ingin saya masuk di sini. Makanya nonton sampai habis. Ada orang yang tidak mau tahu. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Ya, saya akhiri saja. Semuanya kalau nonton sampai habis sudah paham apa yang ingin saya katakan di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.